Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini sebelum kita beristirahat, marilah kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman tersebut, kita meminta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami, sehingga kami dapat memahami isi firman-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adapun perikop pada malam hari ini, tanggal 13 Oktober 2022, terambil dari Nehemia 2 ayat 1 sampai 20. Namun saya akan membacakan satu ayat saja sebagai inti dari perikop pada hari ini, yang tertulis di Nehemia 2 ayat 18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Tuhan tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Demikian firman Tuhan. Nah, pada perikop pada hari ini, saya melihat ada dua tokoh penting sebagai tokoh utama pada perikop hari ini, yaitu yang pertama Raja Artasasta dan yang kedua adalah Nehemia. Raja Artasasta adalah Raja Persia, anak dari Raja Xerxes. Ia mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan ditakuti oleh rakyatnya. Sementara yang kedua Nehemia pada waktu itu adalah seorang kepercayaan Raja Persia. Ia berkedudukan sebagai juru minum raja. Artinya, dia yang akan memastikan bahwa konsumsi minuman raja bebas dari unsur yang berbahaya. Posisi jabatan ini menunjukkan bahwa Nehemia adalah orang yang dipercaya oleh raja. Apa yang bisa kita pelajari dari kedua tokoh atau nama tersebut? Yang pertama, dari Raja Artasasta kita bisa melihat bahwa dia adalah seorang yang sangat peka walaupun dia punya kekuasaan yang sangat besar. Dia melihat muka Nehemia yang sedang muram dan bertanya, apa yang Nehemia rasakan? Memang itu semua adalah berkat kuasa Tuhan yang melunakkan hati raja. Namun, hal ini tentunya bisa terjadi jika memang pribadi Raja Artasasta adalah seseorang yang peka terhadap suara Tuhan. Lewat Raja Artasasta, bisa kita pelajari bahwa karya Tuhan yang besar bisa terjadi lewat perkenalan kita apabila kita sensitif dan peka terhadap firman Tuhan. Pembangunan tembok Yerusalem kembali bisa terjadi atas restu dari Raja Artasasta. Hal serupa juga bisa terjadi pada diri kita, umat yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Bisa jadi saat ini kita berada pada posisi yang tinggi jabatannya, baik secara kewenangan jabatan atau profesi, maupun pada kemapanan finansial. Mari Bapak Ibu yang baik, kita lebih peka lagi terhadap firman Tuhan. Adakah yang bisa kita bantu dalam penyebaran Injil, baik melalui kegiatan pelayanan di gereja maupun sebagai penyokong dana yang dibutuhkan untuk penyebaran misi kabar baik itu sendiri. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita bisa menjadi saluran berkat bagi gereja dan jemaat Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan terhadap gereja dan jemaat Tuhan? Tokoh yang kedua adalah Nehemia. Di tengah keberhasilan Nehemia, ia tetap memiliki relasinya intim dengan Allah. Mengingat latar belakang Nehemia yang adalah orang Yahudi, dan juga posisi dia berada pada saat itu adalah di Persia, yaitu sebuah negara yang tidak mengenal Allah. Maka bisa disimpulkan bahwa Nehemia adalah orang yang tidak mudah terpengaruh dengan kondisi. Nehemia sukses menjadi orang kepercayaan Raja Persia. Ini adalah godaan yang dapat mempengaruhi kerohanian. Ditambah dengan kondisi kehidupan orang Persia
menambah perjuangan Nehemia untuk hidup intim dengan Allah. Sekalipun demikian, Nehemia tetap menjaga kehidupan rohaninya. Itulah alasan ia peka dengan hati dan kehendak Tuhan. Ia merasa bahwa beban penderitaan yang dirasakan bangsa Israel merupakan penderitaannya juga. Setelah ia menangis dan berkabung, ia kemudian berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian ia meminta izin kepada Raja Persia tersebut untuk pulang ke kampung halamannya untuk membangun kotanya kembali. Melalui tangannya serta perencanaannya yang matanglah, kota Yerusalem bisa dibangun kembali. Tentunya bersama-sama dengan bangsa Israel. Dari seorang Nehemia, kita dapat belajar bahwa karena keintimannya dengan Tuhan Allah, maka Nehemia terbeban dengan pekerjaan Allah atau bangsanya. Kemudian, ia menyusun rencana bagi pekerjaan Allah atau bangsanya tersebut. Dan ia kemudian berani mengambil tindakan sekaligus risiko yang ada. Sebagai penutup renungan, apa yang bisa kita refleksikan? Sesederhana apapun saudara, jika Allah sudah memberikan kepadamu hidup yang baru, maka saudara akan memiliki hati yang terbeban untuk pekerjaan Allah. Tidak ada orang yang terlalu lemah yang tidak bisa dipakai untuk pekerjaan Allah. Maukah saudara mendoakan pekerjaan Allah dengan ketekunan dan menantikan waktu Tuhan? Maukah saudara memikirkan dengan serius dan menyusun rencana dengan bijaksana? Maukah saudara mengambil risiko dengan mengambil langkah konkret di dalam melayani Tuhan? Kiranya kita semua berkenan di hadapan Tuhan Yesus dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Amin. Demikianlah firman dari nats kita pada hari ini. Mari kita minta jamahan Roh Kudus untuk melengkapi pengertian kita akan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan firman yang telah kami renungkan ya Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi seperti Raja Artasta ya Tuhan, dengan posisi kami dan juga kemapanan finansial kami rindu turut aktif dalam pelayanan di gereja ya Tuhan. Apapun yang bisa kami lakukan ya Tuhan, ya Tuhan berkati kami, mampukan kami melaksanakan tugas pelayanan kami, baik di profesi maupun di gereja ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau seperti Nehemia ya Tuhan, yang selalu dekat kepadamu ya Tuhan, sehingga kami dapat lebih peka dan lebih sensitif ya Tuhan akan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami dan dapat mengambil tindakan untuk melakukan pelayanan dalam gereja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus.